Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sifat ma'ani halaman 8. Arti sifat ma'ani yaitu segi 4 di atas, yaitu tiap-tiap sifat yang maujud, maksud maujud yang ada, yang berdiri kepada zat, maksudnya ada di zat Allah, zat Allah yang maujud sehingga mewajibkan bagi zat yang bersifat sesuatu hukum, yaitu sifat ma'nawiyah adanya. Jadi sifat ma'ani ini sifat-sifat Allah yang berdiri pada zat Allah. Apabila sifat ma'ani itu satu ada di zat Allah, maka menimbulkan sebuah nama yang disebut ma'nawiyah karena. Nah, itu yang dimaksud dari mewajibkan zat bersifat satu hukum, yaitu sifat ma'nawiyah adanya. Misal Allah bersifat kudrat. Kudrat ini sifat berdiri pada zat Allah sehingga menimbulkan atau mewajibkan ada sifat yang lain dari itu, yaitu qadirun. Nah, Allah bersifat iradat. Sifat iradat berdiri pada zat Allah, maka menimbulkan efek yang hukumnya wajib. Allah itu menjadi muridun. Itu yang dimaksud dari yang pengertian ma'ani tersebut. Sebahagian ulama tauhid memadahkan supaya mudah dipaham, sifat ma'ani itu adalah sifat yang apabila Allah membuka akan kita hijab atau membuka akan kita paham bahwa Allah bersifat kudrat misalnya, paham, sadar, maka ada kita tadi berisi musyahadah, hasil dari kesadaran atau kepahaman bahwa Allah bersifat kudrat. Di mana musyahadah tersebut? Ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi. Nah, seakan-akan kita diperlihatkan akan asma Allah Al-Qadir ketika kita melihat. Asal paham Allah bersifat kudrat. Nah, misal lagi paham Allah itu bersifat iradat, maka ketika kita berisi pemahaman yang bujur tersebut diandak di hati, yaqdhah narannya, ketika sesuatu terjadi di diri kita, apakah yang terjadi? Nah, karena kita sudah berisi kesadaran dan pemahaman bahwa Allah yang bersifat iradat, maka waktu kejadian terjadi tersebut kita seperti melihat Allah yang bersifat muridun. Nah, itu hubungan antara kudrat dan qadir, iradat dan muridun, ilmu dan alimun, dan seterusnya. Nah, sifat ma'ani ini sekurang-kurangnya kita menyadari. Nah, puncak dari menyadari dibuka akan Allah hijab, melihat asma Allah qadir, murid, alim, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Sifat ma'ani ada 7. Pertama kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ketujuhnya itu berdiri pada zat Allah. Ketujuhnya itu sifatnya qadim.
ada dengan sendirinya. Ketujuhnya itu menimbulkan asma bagi zat Allah yang sifatnya wajib. Karena Allah bersifat kudrat, maka Allah bernama qadirun. Nah, karena Allah bersifat iradat, maka Allah bernama muridun. Karena Allah bersifat ilmu, maka Allah bernama alimun. Karena Allah bersifat hayat, maka nama Allah wajib hayyun, wajib pada akal lah. Karena Allah bersifat sama, maka Allah wajib bernama sami'un. Karena Allah bersifat basar, maka Allah wajib bernama basirun. Karena Allah bersifat kalam, maka Allah wajib bernama mutakallim. Nah, kalau kata-katanya bisa dirubah, kaunuhu qadiran, muridan. Kenapa aja ada qadirun, ada qadiran, itu istilah kata-kata aja. Nah, kalau kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, itu kalau berbuat kaunuhu. Tapi kalau kada ada kaunuhunya ya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, ini kenapa dibagi sifat 20 jadi 4? Supaya kita tahu fungsi-fungsinya. Kenapa Allah wajib bersifat nafsiyah, yaitu satu wujud. Nah, fungsinya supaya kita sadar bahwa Allah sebagai Tuhan, Allah yang kita sembah itu bersifat wujud, ada nafsiyah. Jadi fungsinya menyatakan adanya Allah. Lalu Allah pun juga berisi sifat-sifat salbiyah, hidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyat, supaya kita paham bahwa Allah Ta'ala itu maha suci dari bersifat kekurangan seperti makhluk. Nah, lalu kenapa Allah bersifat ma'ani? Dibagi-bagi fungsi-fungsinya itu. Nah, kenapa? Supaya kita pun lebih mudah memaham bahwa Allah itu wajib bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan wahdaniyat pada kudrat, wahdaniyat pada iradat, wahdaniyat pada ilmu. Maksudnya tidak ada kudrat Allah itu bisa dibagi-bagi. Itu maksud wahdaniyat pada kudrat. Yang kedua, maksud wahdaniyat pada kudrat, tidak ada yang menyamai oleh siapapun akan kudratnya Allah. Itu maksud wahdaniyat pada kudrat. Kayak tujuh iradat. Allah bersifat iradat, wahdaniyat pada iradat. Maksudnya menafikan dua yang mustahil. Kamuttasil, kamumpasil. Apa nih itu aja? Itu istilah aja kada bisa menyambat kada Bapak. Yang jelas Allah wahdaniyat pada iradat. Maksudnya iradat Allah menentukan, kadada yang kawa mengambil iradat Allah atau mengarasi iradat Allah. Nah, yang keduanya, iradat Allah tersebut kadada yang sanggup menyamainya. Nah, karena makhluk ini berisi iradat ada, tapi kada menentukan. Nah, kalau Allah berisi iradat menentukan. Makhluk berisi kudrat ada, tapi kada memberi bakas. Kalau Allah berisi sifat kudrat memberi bakas. Nah, itu perbedaannya. Maka itu seterusnya ilmu nangka itu juga Allah bersifat ilmu. Nah, ilmu Allah ini wahdaniyat. Allah bersifat hayat, hayat Allah wahdaniyat, satu-satunya. Sama nangka itu juga, basar nangka itu juga, kalam nangka itu juga. Kadada yang menyamai akan sifat tujuhnya Allah, sifat tujuh bagi Allah ini. Lalu apabila kita paham bahwa ternyata Allah wajib bersifat sifat ma'ani, sifat tujuh, maka wajib kita berisi kesadaran di hati bahwa apabila Allah berisi sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, berarti Allah Ta'ala itu berisi gawian. Berisi gawian, berisi pekerjaan ya kita. Bahkan wahdaniyat Allah pada pekerjaannya. Kenapa wahdaniyat Allah pada pekerjaan? Maksudnya hanya Allah yang kawabaulah. Nah, alasannya karena Allah berisi sifat tujuh ini. Di antaranya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam.
Kalau manusia Bang, manusia kadada beisi kudrat yang memberi bakas tadi ya, kalau kada beisi iradat yang menentukan dua nintugin, maka sadar kita bahwa kita sebenarnya kada sanggup baulah. Kada sanggup baulah. Berarti yang sanggup baulah menjadikan segala sesuatu, menggerakkan, mendiamkan segala sesuatu hanya Allah yang bersifat-sifat ma'ani ini. Nah, ini kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ujar guru bahari nah. Apabila kita berpijim mata, berpijim dulu, merenungi la ilaha illallah. Nah, kada ada sesuatu yang bisa menjadikan apapun, tidak ada siapapun yang bisa menjadikan apapun melainkan hanya Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, berarti seluruh yang ada itu dijadikan oleh Allah. Buka air mata, nah seluruh yang dilihat itu nah dijadikan oleh Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang kita lihat yang bukan dijadikan oleh Allah. Nah, ini yang disebut memahami maksud dari sifat ma'ani. Nah, kalau kita yakin Allah bersifat kudrat, berarti nampak asma Allah qadirun. Misal, contohnya nih, mudahan paham nih lah. Kita mengiau tukang urut, lalu tukang urut ini mau urut lawan kita tasilahu Bang. Ya kalau, nah kita sudah berisi keyakinan yang berisi sifat kudrat kawan itu hanya Allah. Nah, berarti waktu kita mengiau tukang urut dan tukang urut itu mau urut betis kita, nah keyakinan kita tuh ada di dalam hati berupa kesadaran. Nah, kesadaran ini bila Allah membukakan hijab, terbuka. Waktu kita melihat tukang urut mau urut, seperti kita melihat asma Allah Qadir ada di tukang urut itu. Jadi ujar kita melihat, bertemuannya sudah di kita dengan Allah yang bersifat yang bernama Qadir. Nah, itu maksudnya. Ada juga misalnya orang nih hendak misalnya berjualan supaya lakas payu, sekalinya dasar payu banyak yang menukari dagangan. Ya kalau banyak yang menukari dagangan kita nih, lalu payu rami dagangan, misalnya berjual burung misalnya. Nah, lalu kita ini sudah paham, mengerti sudah yang berisi sifat kehendak tuh hanya Allah. Berarti payu dagangan tuh kehendak Allah. Nah, kehendak Allah. Nah, maka kita dibukakan Allah hijab, asal sadar nih itu ada terus di hati. Karena Allah bukakan hijab, kita melihat Allah yang bernama Muridun itu nampak benar dalam pandangan mata hati kita. Ketika apabila kita melihat Allah bersifat Muridun itu, ketika orang bertutukar, nah jadi kita ini bang kehendak Allah. Nah, nyentuh. Itu contohnya toh. Contohnya. Papalingannya pang misalnya, papalingannya kita hendak payu, sekalinya kada payu, lalu mau ungut, kapan pabila, jikirnya nih, kapan pabila. Nah, tapi kita sadar juga bahwa Allah kada bakahandak, Allah belum bakahandak. Nah, makalah sifat ma'ani ma'nawiyah ini, ma'ani kan menimbulkan ma'nawiyah. Adanya ma'nawiyah karena ada sifat ma'ani ini. Nah, bukan hanya ma'nawiyah yang 7 ini ditimbulkan oleh sifat ma'ani. Bahkan lebih dari itu, Asmaul Husna yang 99 itu datang dari sifat ma'aninya Allah. Bahkan lebih dari 99 itu terbitnya dari sifat ma'aninya Allah. Nah, jadi kita jangan bingung, makanya Allah tuh 99, kenapa 20 aja nyawa yang bongol. Ada paham? Nah, jadi 99 sifat itu terbit dari sifat ma'aninya Allah. Misal, Ar-Razzaq siapa? Asmaul Husna ada. Nah, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Kenapa Allah kau memberi rezeki? Karena bersifat kudrat. Nah,
Ya kalau karena bersifat kudrat terbit dari situ. Sambat dia lagi nampak Al-Ghafur, Maha Pengampun. Terbit dari mana itu? Dari kudrat dan iradatnya Allah. Nah, jadi sifat ma'ani ini berdiri pada zat Allah lah. Nah, sedangkan Asmaul Husna itu terbitnya dari perbuatan Allah. Jadi Allah bisi kudrat dulu bisi iradat, lalu Allah bagagawi. Allah di antara gawian Allah memberi rezeki, timbul nama Ar-Razzaq. Nah, di antara gawian Allah yang bersifat kudrat iradat nih, mengampuni makhluk yang berdosa, timbul bernama Al-Ghafur. Jadi 99 asma itu penjelasan dari gawian Allah Ta'ala. Sedangkan gawian Allah Ta'ala terbit dari sifat kudrat dan iradatnya ini. Pahamlah dulu ini. Nah, jadi jangan mudah tamakan huak. Cuma 20 itu ada bujur aja. Orang 99 asma Allah aja. Nah, itu berarti kada paham. Ada paham. Bahkan asma Allah itu lebih dari 99. Allah itu setiap bagagawi, gawian sidin itu jadi nama bagi sidin. Maka nama Allah itu banyak. Cuma yang ada di dalam Al-Quran cuma 99. Ya Satar. Satar tuh ada termasuk di 99. Ada cari japian. Kiki hijau kada bertemu. Allah itu katujuh babari. Nah, kenapa sidin kau babari? Sidin bersifat kudrat, bersifat iradat. Ayo. Nah itu pulang ada kalanya Allah nintu model kayak pamalar, model lah kada pamalar manahan Allah Ta'ala nih. Ada tuh hikmahnya, ada tuh kearifannya Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah Ta'ala manahan karena pamalar, kada. Ditahan Allah karena sayang. Lawan orang nintu, orang tuh hendak sugih, jar Allah kainah hulu nyawa sugih. Nah, ditahan Allah. Allah menahan, kawa menahan kehendak makhluk tadi supaya kada kabul hajatnya. Itu pun gawian Allah Ta'ala juga. Maka jadilah Allah bernama Al-Mani'. Nah, timbulnya Al-Mani' dari kudrat iradat Allah Ta'ala juga. Nah, itu. Nah, jadi mun kita mengerti lah, mun mengerti bahwa Allah bersifat ma'ani dan ma'nawiyah, artinya pertama wajib kita bersangka baik lawan Allah. Nah, itu dulu adabnya. Amun kita yakin Allah itu bersifat ma'ani dan sidin bernama ma'nawiyah tadi. Nah, wajib kita bersangka baik lawan Allah Ta'ala. Jadi bersangka baik lawan Allah itu hukumnya wajib. Kenapa kita disuruh diwajibkan bersangka baik kepada Allah? Kenapa? Satu alasan, supaya kita berisi perhatian ridha dengan Allah. Nah, supaya kita berisi perhatian ridha dengan ketentuan Allah. Timbul pulang pertanyaan, ada apa dengan ridha kita terhadap Allah? Kenapa garang kita disuruh ridha? Nah, supaya Allah ridha juga lawan kita. Karena ciri Allah ridha, kita ridha dengan ketentuannya. Nah, kita nyenak tahu Allah tuh ridha ke sekarang ini dengan kita. Mudah benar ada cirinya. Cirinya kita ridha dengan ketentuannya. Nah, apabila hati sudah ridha dengan ketentuan Allah, malah hasil dari bersangka baik dengan Allah. Arti bersangka baik itu yakin yang didatangkan Allah ini baik terus hasilnya. Apabila akhirnya kita diungkayakan Tuhan aja kebaikannya itu selambat-lambatnya di surga. Nah, itu paling lambat sudah tuh di surga. Nah, apabila kita sudah ridha, maka lah orang yang sudah ridha inilah yang dibuka akan Allah Ta'ala sifat-sifat maknawiyahnya. Nah, dahulunya bisi yakudah aja, nya paham, yakin Allah bersifat kudrat, tapi nya kada melihat qadirun. Nya yakin Allah bersifat iradat, tapi nya kada terbuka hijab melihat muridun. Nah, Allah bersifat ilmu, tapi nya kada melihat alimun. Nah, bilanya sudah ridha, dibuka akan Allah Ta'ala hijab. Makanya bukan seperti lagi, nampak dan jelas Al-Qadir di mana-mana, Al-Murid di mana-mana, Al-Alim di mana-mana. Yang ujar orang buhan orang yang
orang yang asik lawan Tuhan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kamana aja kita cangang memandang, di situ kita melihat yang ada hanya kebaikan Allah, kada ada yang lain dari itu. Nah, kawan kayak itu orang yang ridha. Amun kada ridha kada kawa kita memandang kebaikan Tuhan. Yang ada malah pusang, menggerunum. Misal berdagang rame hari ini. Nah, karenanya sudah ridha benar ya kalau rame hujungan 1 miliar sehari. Oh, misal ramiai karenanya sudah berisi kesadaran bahwa hanya Allah yang bersifat kudrat, bersifat iradat, makanya dibukakan Allah Ta'ala asmanya Al-Mu'ti. Waktu orang bertutur kartunya melihat Al-Mu'ti ini tuh, banyak orang mau bertukar, papanya melihat Al-Mu'ti, hatinya memandang Allah yang maha memberi. Nah, hati ini kada kau dikisahkan, cuma hati orang itu memandang Allah yang maha memberi, nampak di situ. Isuknya sekalinya sunyi, saya ikung kada ada singgah orang kamirisan ban, dikira nak bertukar, sekali bertunda orang berjauh pulang. Nah, orang kehabisan bensin singgah, kebejuran singgah aja, betul orang bertunda pulang, ada yang bertukarnya. Kayak apa hatinya tadi? Karena hatinya sudah ridha berdahulu sudah dibukakan Allah Ta'ala asmanya Al-Mani'. Nah, jadi ketika rame berjualan kada tahijab lawan Allah, ketika sunyi berjualan pun kada tahijab dengan Allah. Nah, barakat ridha. Datang di mana ridha? Basangka baik lawan Allah. Jadi waktu rami berjualan batamuan dengan Al-Mu'ti, waktu sunyi berjualan batamuan dengan Al-Mani'. Jadi kahulu kahilir sama. Nah, ini yang disebut paham akan sifat-sifat ma'ani narannya. Ciri orang yang ridha, katujuh mulutnya memuji. Himung memuji lawan Tuhan. Jadi ketika rame berjualan karena inya melihat Al-Mu'ti, pujinya Allah, alhamdulillah. Ketika sunyi berjualan tapi inya melihat Al-Mani, tetapnya memuji Allah. Masalah payu kada payu itu umur 21 kada dipikirkannya. Yang pentingnya sudah bertemuan dengan yang selama ini ditujunya. Jadi rami memuji Al-Mu'ti, kada rami memuji Al-Mani'. Nah, tapi itu syaratnya ridha dulu. Nah, ini yang dimaksud hubungan antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Menyadari dulu Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Misalnya langit tulah, Allah misalnya kada bisi sifat kudrat, kada ada langit minto. Ya kalau kudrat baisi tapi Allah kada bakahandak, kada ada jua langit. Ada kudrat, ada iradat, ilmunya kada ada. Kada jadi langit bisa jadi limping, ilmunya kada ada. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, orangnya mati. Kayak apa baulah? Berarti bersifat hayat. Berarti adanya langit, adanya bumi menandakan bahwa Allah tadi bersifat dengan sifat ma'ani tadi. Itu kesadaran adanya. Kesadaran. Nah, sekarang perbuatan yang kita lihat, gerakan, diam, ada, itu kelihatan terus hari-hari. Nah, berarti Allah Ta'ala bagawi terus. Nah, cuma ada yang melihat dibukakan hijab, ada yang kada. Nah, maka disebutlah sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang apabila Allah membukakan hijab, inya melihat akan asma-asma Allah. Nah, itu. Mudahan paham. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم